Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gufa Bagus Pamungkas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Patau Sindrom atau sindrom Patau. Jadi, sindrom Patau ini merupakan trisomi 13, yaitu kelainan genetik dengan jumlah kromosom 13 itu sebanyak 3 buah. Nah, sindrom malformasi multikompleks ini berhubungan dengan trisomi 13, di mana kenapa diberi nama Patau? Karena dijelaskan oleh Dr. Klaus Patau pada tahun 1960. Jadi, sindrom Patau merupakan kelainan autosomal ketiga tersering yang terjadi pada bayi lahir yang hidup setelah Down syndrome dan sindrom Edward. Di mana pada varian sindrom Patau itu terdapat 3 tipe, yaitu yang pertama adalah klasik, lalu ada translokasi, lalu yang terakhir ada mosaik. Di mana trisomi 13 klasik yang pertama ada klasik ini, di mana pada tipe ini sel telur atau sperma menerima ekstra kopi kromosom 13. Biasanya sel telur dan sperma hanya memiliki satu kopi tiap kromosom. Nah, saat mereka bersatu akan menghasilkan bayi dengan kromosom yang lengkap sejumlah 46. Bila sel telur atau sperma menerima 2 kopi kromosom pada kromosom 13 dengan sel telur atau sperma yang memiliki satu kopi, maka akan terbentuk trisomi 13. Nah, yang ditemukan pada seluruh sel pada trisomi 13. Nah, tipe klasik ini merupakan bentuk paling sering pada trisomi 13 yang terjadi sekitar 75%. Nah, selain itu juga ada tipe trisomi 13 translokasi. Nah, pada tipe ini potongan atau seluruh bagian ekstra kopi kromosom 13 di dalam sel itu berikatan dengan kromosom lain. Hasilnya dapat terlihat ada bagian ekstra kromosom pada kromosom 13. Nah, translokasi ini terjadi saat sel telur dan sperma menyatu dan sisanya terjadi pada salah satu orang tua. Nah, translokasi ini terjadi sekitar 20% pada kasus trisomi. Dan tipe yang ketiga yaitu adalah mosaik. Nah, pada tipe ini terdapat 2 grup sel, yaitu sel dengan tipikal 46 kromosom dan sel dengan ekstra kopi kromosom 13. Nah, fitur dan masalah yang terjadi pada trisomi 13 mosaik itu lebih ringan karena tidak seluruh sel membawa kromosom ekstra. Jadi trisomi 13 tipe ini terjadi sekitar 5%. Nah, untuk frekuensinya sendiri itu insiden sindrom Patau ini terjadi kurang lebih 1 dibanding 8.000 sampai 12.000 pada bayi yang kelahirannya dia dapat hidup. Nah, insiden ini akan meningkat dengan meningkatnya usia ibu. Jadi semakin tua ibu dalam melahirkan akan mengalami kemungkinan terjadinya sindrom Patau yang lebih besar. Lalu selanjutnya yaitu defek. Nah, bisa kita lihat bahwa defek dari sindrom Patau ini salah satunya dia terjadi pada area kepala, sebagian besar pada area kepala, ya pada area rongga mulut dia dapat menyebabkan terjadinya cleft lip dan cleft palate atau kita sebut labioskisis, palatoschisis maupun labiopalatoschisis. Selanjutnya yaitu detection. Nah, untuk detection ini trisomi 13 sebenarnya dapat didiagnosis sebelum kelahiran atau prenatal. Nah, diagnosis ini dilakukan pada apabila kehamilan yang terjadi memiliki resiko mengalami kelainan kongenital dan apabila ternyata sudah pernah melahirkan bayi dengan kelainan kongenital sebelumnya, itu akan memiliki resiko yang lebih tinggi, di mana
caranya itu yaitu dilakukan screening prenatal yang berupa ultrasonografi atau USG yang merupakan pemeriksaan non-invasif yang paling banyak dilakukan dan dapat dilakukan pada setiap tahap usia kehamilan. Nah, pemeriksaan USG pada trimester pertama dilakukan pada usia 11-13 minggu untuk memeriksa nuchal fold translucency atau NT. Nah, pemeriksaan pada trimester pertama ini dapat mengidentifikasi adanya kelainan sindrom Down pada trisomi 18 dan trisomi 13 hingga 90%. Nah, hasil pemeriksaan USG pada trisomi 13 dapat ditemukan peningkatan penebalan nuchal polyhydramnion atau oligohydramnion, bukti IUGR, hydrocephalus, usus ekogenik, dan korda tendinea ekogenik. Nah, dan selain itu, selain USG, dapat pula dilakukan pemeriksaan serum maternal. Nah, serum maternal ini merupakan tes darah yang dilakukan pada ibu hamil pada kehamilan trimester pertama dan atau trimester kedua untuk mengetahui adanya kelainan kromosom atau tidak. Nah, screening ini, pemeriksaan ini dibagi menjadi dua. Di antara yang pertama trimester pertama pada 11-13 minggu. Jadi pada waktu ini marker yang diperiksa adalah serum beta human chorionic gonadotropin bebas atau free beta HCG dan pregnancy associated plasma protein atau PAPPA pada trisomi 13. Ditemukan penurunan nilai kedua marker tersebut. Lalu pada trimester kedua dilakukan pemeriksaan pada 15-18 minggu. Pada waktu ini marker yang diperiksa adalah kadar protein yang dihasilkan janin selama kehamilan. Dan beredar di peredaran darah ibu, pemeriksaan ini dikenal dengan triple screening atau kita tahu alpha fetoprotein, unconjugated estriol, dan human chorionic gonadotropin atau quad screening ditambah pemeriksaan inhibit A. Nilai normal pemeriksaan marker ini bergantung pada usia kehamilan, jumlah janin, berat badan, ras, dan riwayat diabetes pada ibunya. Lalu untuk gejalanya atau simptom, ini pada sindrom Patau ini memiliki beberapa manifestasi klinis pada pasien yang mengalami sindrom Patau tadi. Yang pertama, kebanyakan pada kepala, yaitu berupa mikrosefali. Bisa juga terjadi mikroftalmia atau anoftalmia, cyclops, mata tunggal, sinoftalmia, dua mata bergabung jadi satu, absen atau abnormal struktur nasal atau proboscis, lalu cleft bibir dan palatum, labiopalatoskisis, lalu low set ears, jadi telinganya turun, lalu polidaktili, posaksial, hernia umbilicalis dan inguinalis, lalu undescent testis, abnormalitas skeletal ekstremitas, dan defek pada scalp atau kutis aplasia. Nah, untuk perawatannya pada penata laksananya pada sindrom Patau sebenarnya tidak ada terapi spesifik atau pengobatan pada sindrom ini. Nah, kebanyakan bayi yang lahir dengan sindrom Patau memiliki masalah fisik yang berat. Terapi yang dilakukan yaitu hanya berfokus membuat bayi lebih nyaman atau lebih ke arah terapi simptomatik. Nah, anak yang tetap bertahan sejak lahir mungkin membutuhkan terapi bicara, terapi fisik, operasi untuk mengatasi masalah fisik, serta diperlukan juga terapi untuk perkembangan tumbuh kembang lainnya. Nah, intervensi bedah umumnya ditunda untuk beberapa bulan pertama kehidupan karena tingginya angka kematian. Nah, hati-hati dalam mengambil keputusan terhadap kemungkinan harapan hidup, mengingat beratnya derajat kelainan neurologik dan kelainan fisik, serta pemulihan postoperasi. Nah, komplikasinya yaitu hampir terjadi sesegera mungkin. Jadi setelah bayi lahir, komplikasi itu akan kemungkinan terjadi sesegera mungkin. Kebanyakan bayi pada sindrom Patau memiliki kelainan jantung kongenital.
komplikasi yang mungkin terjadi yaitu sulit bernafas atau apnea, tuli, lalu gagal jantung, kejang, gangguan penglihatan, masalah dan pemberian makanan. Nah, sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.